Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Marsudi, Eskom. Sudah nambah belum? Guyu loh. Dia ini mau tak sebutin nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh aja. Santai aja, Bro. Sekarang jadi bos dia. Oh. Nah, sebuah perusahaan kurir ternama dan nanti aja kita bicarakan. Pak Marsudi, kegiatan sekarang apa nih? Kegiatannya saya sehari-hari ya kalau liburan ini ya nggak nganter anak biasanya. Wih, sudah punya istri ya? Siap saya kecewa. Iya, kalau pagi biasanya nganter anak dulu kalau sekolah. Ini kan udah libur tuh ini. Nah, kalau libur ya biasanya ya saya pagi itu jogging. Jogging pagi itu bangun subuh itu ya mau jogging komplek aja nggak jauh-jauh soalnya ya umur sudah 50 tahun itu yang jogging yang ringan. Kalau malah pas sudah tua ya kayaknya. Ya belum sih. Belum tua. Tapi kan kelihatan nih dari bodinya kan masih seger gitu ya. Sering berolahraga. Ya, ngopi kadang-kadang sih saya ngopi, cuman nggak sering. Tuh. Jadi kalau minggu ya ini apa? Sepedaan. Itu masih rutin. Rutin. Enggak jauh sih, paling ya PP 30 kilo. Aduh loh kuwi Mas. 30 kilo. Iya. Habis sepedaan terus ngopo? Makan tengkleng. Habis sepedaan ya biasanya nyoto biasa. Oh, nyoto. Sebenarnya saya mancing. Yang mau saya tanyakan itu, dulu itu enggak makan yang bernafas. Oh, ya masih. Oh, masih sebenarnya? Masih. Subhanallah. Masih. Saya vegetarian sudah 30 tahun. 30 lebih, hampir ya 35 lah. Nah, 35 saya tahun. dulu mau tanya enggak berani. Sekarang di sini tak todong. Ya. Kenapa? Oh, kenapa vegetarian gitu maksudnya? 30 tahun loh, pertanyaan saya simpen loh. Iya. Kalau vegetarian itu ceritanya bapak saya tuh memang nggak suka makan yang hidup, binatang-binatang itu memang nggak suka bapak saya itu. Jadi kemungkinan dari keluarga saya itu saya nggak suka ya saya gitu. Yang lain biasa, normal. Berarti sama nggak normal? Ya, maksudnya normal itu normal makannya gitu ya. Kalau hidupnya ya santai-santai aja, normal kayak gini. Tapi kalau dari sisi makanan kayaknya masuk ke saya, keturunannya gitu ya, nggak suka makan-makan. Kalau bapak saya itu makan tapi nggak begitu, artinya porsinya 99% tidak makan yang berbau binatang gitu. Kalau saya 100% nggak makan. Tapi pertanyaan belum kejawab nih, kenapa? Oh, ya itu tadi, kan ada historinya. Histori itu ya tidak bisa diceritakan. Misalnya Mas Bambang, historinya apa? Histori tak cerita kayak gitu. Kenapa masalahnya? Nggak ada masalah, historinya saja. Oh, lah itu. Lah takon sejarah kok. Kenapa sejarah? Ayo sejarah yang nungguin. Gitu loh maksudnya. Bro ya toh. Nah, putranya udah berapa? Putranya 3. Yang terakhir umur berapa? Umurnya 13 ya 14 tahun lah sekarang. 14 tahun. Yang di Gontor mana? Gontor ya? Sudah lulus. Sekarang kuliah, sekarang udah kuliah hampir selesai nih, skripsi lah. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini sudah. Ngikuti jejak bapaknya nggak? Kayaknya dari jurusan dan kampusnya? Oh enggak ya? Enggak. Dia jurusannya beda? Manajemen administrasi lah. Oh, manajemen. Kenapa? Biar bisa dampingi bapaknya? Oh, enggak juga, dia kesukaan dia juga. Saya enggak harus memaksakan anak saya terus seperti saya, enggak. Dia sendiri, aku suka opo gitu ya. Nah, suka saya seneng ekonomi, silahkan aja. Bapak yang gitu. Akomodatif tuh kayak gini. Oh iya, support anak. Yang penting enggak melenceng, garisnya masih ada gitu. Oke aja kalau saya sih gitu. Saya tes ya. Bayu Sutopo. Masih inget? Masih lah. Orang mana? Orang Palembang. Oh, iya. Masih muda, dites ingatan gitu. Ingatan teks cemerlang. Masih inget bener ya. Mardiana. Mardiana. Pak Mardiana. Masih inget?
masih ingat tak ya? Siapa? Dosen ya. Oh iya ingat. Ini lupa dosen apa ya dulu. Nah itu Bu Erna Yunianti. masih. Wih. Cuma dosennya saya nggak lupa. Bambang. Jadi waktu dia mau ke Gontor tuh saya ingat, Bang, aku main Gontor. Ayo ketemu. Ketemu nih di depan soto ya waktu itu ya. Dia nggak mau berhenti di sotonya karena terus bablas loh. Saya baru ingat, oh iya dia nggak makan yang daging. Nah, tapi kenapa waktu itu dagingnya disisihkan juga bisa-bisa aja. Ya. Sotonya enak banget loh itu. Ya soalnya kalau biasanya kalau kecampur itu nggak enak. Karena kalau badan yang sudah terbiasa nggak makan binatang itu, kalau kemasukan itu nggak apa-apa sih dampaknya. Cuma badannya jadi kelihatan nggak sehat malahan. Karena biasanya metabolisme yang sudah tidak biasa itu dimakani, ya kalau tubuh nggak biasa makan itu dimakan itu mesti bereaksi. Nah itu biasa nih. Kalau bangun jam berapa? Saya cuma bangun jam 3:30 sih. 3:30. 3:30. Terus ngapain? Yo sholat tahajud dikit lah gitu ya. Gitu. Dari semenjak kuliah sampai sekarang masih terjaga. Insya Allah. Insya Allah. Ya kadang ya ada bolongnya jenenge menungso ya ora rutin lah ya toh. Kadang setan kan lebih kuat daripada orang toh. Ya kadang nak setan lebih kuat ya saya enggak. Tapi yo insya Allah lebih kuat saya daripada setan sementara ini. Ya itu. Dulu ketika punya handphone, sak kampus tuh cuma dia yang punya. Kok ingat? Ya ingat. Yang bawa saya kok seringnya. Tadi kalau dia ke kampus, handphonenya tak selalu tak kantongin yang gini ki, maksudnya ini ki ngomong-ngomong ben anu, ben ketok aku nggawa handphone. Ketok yang sugih ya. Oh. Padahal yang punya dia. Jadi teman-teman soalnya harus kerja. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau dulu itu saya punya handphone itu bukan punya saya, punyanya dia. Bener itu, handphone itu waktu saya bawa ke Sumatera, waktu itu tahun 96, 97, saya kan 96 itu sudah kerja ya. 97, 96 itu udah punya handphone. Jadi yo daerah kabupaten itu satunya saya yang punya handphone kabupaten itu. Jadi yo nak disaing ngono ku wong telepon lagi rada bingung zaman semono. Opo? Iya, itu teknologi loh itu. Teknologi yang untungnya saya di kuliah yang pas jurusan saya, jadi teknologi ngerti ya. Jadi yo ndelalah yo ono handphone ngono. Gitu. Jadi waktu itu masih inget nggak? Waktu itu handphonenya apa mereknya? Merek Sony Ericsson ada. Betul. Masih inget. Masih Siemens ada. Siemens pisang itu pernah punya saya. Itu. Dan waktu itu masih branding yang besar itu ya. Kita boleh nyebut merek? Enggak masalah bagi saya sebenarnya. Apa ya? Nanti ya. Pak Marsudi. Iya. Sampai sekarang 30 tahun ini kira-kira yang berubah apa? Maksudnya signifikan, yang signifikan berubah apa nih zamannya apa berubah profiling saya atau pekerjaan atau piye mana nih yang merubah diri Pak Marsudi secara total yang berubah apa? Yang berubah itu mungkin dari sisi pemikiran kali ya. Pemikiran kali ya. Jadi semakin banyak diterpa masalah pekerjaan itu semakin banyak menyelesaikan masalah. Dicatat ya. Semakin banyak masalah maka akan makin banyak bisa menyelesaikan masalah. Ini luar biasa, kuat luar biasa. Berarti kalau Anda tidak pernah punya masalah, ora bakal ono solusi. Ya, betul. Berarti kalau Pak Marsudi kena masalah, itu seneng apa enggak? Ya, seneng karena masalah itu sebenarnya untuk memberikan pengalaman buat kita ya. Jadi kalau kita nggak pernah punya masalah, nggak punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Oke, setuju. Jadi kalau Anda mau hebat, mau naik kelas, pasti akan ada masalah. Dan masalah itu konsep Islam adalah ujian ya. Luar biasa. Makanya putranya di sekolah di Gontor. Kenapa di Gontor? Sebenarnya kalau anak saya itu kan pilihan mereka sendiri ya. Anak saya bukan sendiri. Penjenengan sing mendorong-dorong. Enggak. Jadi kalau mungkin karena
ya ada tantenya itu yang sekolah di Gontor sih ya. Jadi mungkin ketertarikan dari family juga ada sih pengaruhnya. Tapi tantenya juga tidak nyuruh ke Gontor sih. Cuman mungkin dari dia sendiri kan, namanya anak sekarang kan bisa broadcast, bisa media sosial, tanya dan sebagainya kan lebih pinter ya. Jadi mungkin cocoknya ya di situ mungkin waktu itu. Ketika sebelum dan sesudah di Gontor, perubahan yang signifikan putranya apa? Dari tingkat pribadinya yang berubah. Ya. Lebih ngerti agama. Ya. Lebih dewasa. Ya. Karena memang anak saya itu backgroundnya sih awalnya negeri sih ya. Apa? Negeri, sekolah negeri. Oh, negeri. Ya negeri, cuma ngaji awal itu ngaji biasa ya. Jadi kalau kan harus ada basic, kalau nggak ada basic nggak bakalan diterima sebenarnya. Harus basic agamanya sih ada gitu ya. Kalau kosongan saya pikir nggak. Nah, basicnya sudah dari TK itu sudah di agama sih anak saya itu. Itu kalau saya sih, kalau prinsipnya kalau anak saya agamanya kuat, otomatis mereka bisa menjaga anak saya gitu ya. Konsepnya itu aja sih sederhana saya, karena kita tidak bisa mengawasi 24 jam sekarang ini anak-anak yang ada di rumah kan, dan media sosial kalau nggak bisa memanfaatkan yang bagus kan, jadi nanti pola pikirnya juga akan berubah sendiri. Nah itu yang kalau saya sih yang kenapa agamanya harus kuat, anak-anak sekarang yang menjaga sebenarnya bukan kita orang tua, tapi sebenarnya yang menjaga itu agamanya sebenarnya. Kalau saya prinsipnya begitu aja. Ya betul begitu, bukan saya. Semuanya begitu, luar biasa. Dan jadi mereka biar ngerti sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Pak Marsudi asli mana? Saya asli Gunung Kidul. Wow. Iya. Mana kecamatannya? Kecamatan Gedangsari. Oh, Gedangsari. Iya. Gedangsari Gunung Kidul. Ya dari sini sih paling perjalanan normal ya 45 menit. Ya. Pak, gedung ini ceritanya gimana? Ya, jadi kalau kebetulan kan saya dari tahun 96 itu kan sudah kerja ya. 96. 96 kerja. Jadi ya sebentar. 96. Berarti di Akakom tahun berapa? Sebelum di Akakom sudah itu? Sudah. Oh. Jadi saya lulus itu udah kerja tapi belum lama. Jadi lulus kan tahun 9 kira ya. 8 7 8 lah. 98. Nah, saya kuliah sambil kerja. Jadi golek duit nggo kuliah. Ya ono sing biaya orang tua sih, cuman supportnya kalau saya mikir nak wong nggak usah ngerepotkan orang tua ya. Wong tua kan saya di desa itu ya. Jadi orang tua itu bertani. Nah, bertani itu kan ya kehidupannya kan kadang ya nak biaya sekolah anu toh, apa ya nak panen ya bagus, kalau enggak ya ada ternak itu. Jual sapi, nak sapi ini ya mesake. Nah, saya inisiatif ya sambil kerja, sambil kuliah. Kebetulan kan wis meh akhir-akhir itu ya. Wis meh akhir selesai itu cuman beberapa mata kuliah aja. Nah, itu ya alhamdulillah diterima di JNE. Jadi masih proses itu terima, ngelamar atau gimana ceritanya? Yung ngelamar. Saya pengen ceritanya Pak Marsudi itu menginspirasi banyak orang bahwa ternyata menurut saya anak wong desa, wong tani itu bisa sukses gitu loh. Nah, itu ceritanya awalnya gimana? Ya, kebetulan kan kalau pas kuliah itu kan kalau pas liburan semester itu kan ada kakak saya yang kerja di Jakarta. Nah, sama kakak saya itu daripada kamu itu neng nganggur lontang-lantung kowe neng Jakarta melu kerja gitu. Nah, kerja yang tidaklah setiap saya punya, walaupun pengalaman itu cuman paling ya sebulan 2 bulan kalau kerja itu ya, terus ada kebetulan ya di perusahaan ini ada lowongan gitu ya. Ada lowongan. Waktu libur kerjanya juga di JNE? Belum.
Kan pas kuliah itu kan banyak nganggur tuh kalau semester itu. Kalau saya kan mulai ya ngopo, mau ya kadang tani gitu ya. Turu Tapi, mesti. Ya ora turu. Ngarit biasanya soalnya. Oh nggak mau ya ngomong ngarit itu nggak mau. Loh, ngarit saya itu kalau pulang kalau zaman kalau kuliah karena saya itu neng Jakarta kon yo kerja apa piye saenenge gitu ya saya kerja. Oke. Nah, terus sorry maaf. Waktu itu kerjanya di Jakarta apa waktu libur itu? kerjanya kebetulan kakak saya itu ya di ekspedisi juga. Oh ekspedisi. Jadi ya ikut bantu kakak saya kerja di Jakarta itu. Cuman bukan JNE. Bukan. Oke. Bukan. Terus punya pengalaman itu. Punya pengalaman. Oke. Nah kan istilahnya kalau hampir-hampir sama ya jasa penilaian itu hampir-hampir sama. Cuman bedanya ke yang besar sama yang kakak saya itu nggak begitu besar juga. Tapi udah pengalaman minimal basicnya sama. Basic itu. Nah terus ada lowongan, terus dilalah ya ngelamar, terus diterima, ya sudah kerja aja. Kalau saya kerja aja gitu. Prinsipnya kalau saya sih kerja itu nggak apa aja yang bisa halal gitu ya. Dan saya tidak punya bikin yang position apa-apa karena kan ya saya masih kuliah gitu ya. Yang penting saya bisa kerja gitu. Udah, kerja apa aja ngikut aja gitu. Yang penting ada lowongan ya kerja gitu ya. Akhirnya kerjanya yo awalnya saya yo ngurir podong, ngurir. Jadi awalnya itu ngurir. Iya, luar sama. Biasa teman-teman. Ini pertama-tama di Jogja itu ngurir ya. Ya. Nah, terus peningkatannya gimana? Ya kalau kan ada teman-teman yang masih ada aktif ya. Sekarang ini yang seangkatan saya juga ya sama. Kalau ditanya yo, Pak Marji pernah ngurir? Iya. Pernah nganter barang dari driver? Iya, sama. Pernah jadi pimpinan? Iya, sama. Jadi masih serabutan waktu itu ya. Jadi memang sama Jakarta ditugasin untuk waktu itu buka cabang di Jogja dan kebetulan saya punya kemampuan pengalaman kerja di tempat kakak saya itu. Nah, terus buka di sini ya. Pas buka di sini ya karena memang belum hanya 3 orang kalau nggak salah itu ya serabutan. Saya ya ngurir ya pokoknya nggak ngopo sing kerja penting kerja. Kalau saya prinsipnya kerja itu ibadah ikhlas gitu aja, nggak nuntut apa-apa itu. Nah itu yang salah satu prinsip yang sampai sekarang saya pegang itu. Jadi kalau kita kerjanya ikhlas ibadah sama Allah tujuannya yo apapun yo jenenge ibadah ki yo ya ikhlas yo apa meneh sudah enggak. Dulu waktu buka kantor pertama di gedung ini atau bukan. Di mana dulu? Di Jalan Perang Titis. Oh, Jalan Perang Titis. Dekat sini itu paling ukuran cuman 3x4 ya. Kontrak itu. Oh iya, saya jadi inget masa tak jane nggone Mbah Cemplung ora gelem lali aku. Renek gunane jane Mbah Cemplung. Ya iso, kan ada tempe tahu. Ya tapi mosok tempe tahu. Lah iya ora apa-apa tapi enak sambele tok. Lali aku. Lali. Nah, terus kemudian dari yang Jalan Paris itu ke sini berapa lama prosesnya? Kalau dari Perang Titis itu masih ke Jalan Menuan dulu ada proses transit. Karena Menuan itu dekat dari situ sih, nggak jauh dari sini juga kantor itu. Karena itu memang kalau pas itu sudah ngontrak 3 tahun, habis itu sudah barangnya sudah lumayan banyak, udah nggak bisa dipakai, pindah ke Jalan Menuan itu ukurannya satu rumah paling 100 meteran itu ya, 100 meteran dipakai untuk kantor, untuk gudang sebelah kantor. Sudah habis itu alhamdulillah bisnis ini bagus. Pindah sini itu bangun gedung dulu awalnya. Ini sini beli rumah dulu. Oh, jadi ini bangun ya? Bangun. Bukan beli? Iya, bangun sama beli tanah dulu. Maksudnya bukan beli gedung enggak, jadi? Enggak. Bangun sendiri. Sendiri. Awalnya saat di sini sebelah ini, kemudian sebelah sini terus tambah di sini dijual terus beli aja. Sampai kemudian gedung ini jadi, semua Pak Marsudi berperan? Oh iya, karena kan memang harus di bisnis ini kan ditarget. Saya mentarget diri saya sendiri bahwa saya dalam tahun insya Allah tahun ini saya harus punya gedung. Karena prinsipnya sebenarnya kalau saya bangun gedung itu awalnya kasihan anak-anak ya karyawan itu kan kalau
yang sempit, panas gitu. Jadi merasa diri saya kalau saya di AC anak saya yang karyawan itu ning anu ya ora adil mesake gitu ya. Nah, alhamdulillah ya Allah memberikan ijabah terus bisa bangun gedung lah gitu ya. Gedung ini. Itu sih cuman itu aja. Ya. Nah, Pak, ini kan di sini kalau nggak salah, tolong dibenarkan kalau salah. Ini JNE Jogja itu pusatnya di sini. Punya Jogja ya di sini, kantor pusatnya di sini. Gimana penjaringan bisa Nun Sewu biasa JNE Jogja itu dipusatkan di sini, padahal ini kan kalau dikatakan boleh itu hampir di mepet desa gitu. Ya, jadi kan biasanya kan kalau kita mengelola suatu perusahaan itu punya visi misi bisnis ya. Jadi kenapa harus di sini itu dulu sini sepi, sepi. Itu maksud saya. Sepi banget. Tapi saya punya feeling bahwa kota Jogja itu akan bergeser suatu saat karena padatnya di Malioboro sih nggak jauh dari sini ya. Cuman kan kenapa nggak diambil yang di dekat gitu, kota lebih dekat. Ini sih Kodia sama. Nah itu potensi bisnis di Jogja ini kan kecil dalam kota. Nah kalau kecil otomatis nanti akan bergeser. Gesernya mungkin nggak ke utara, nggak akan ke utara. Sleman tuh nggak mungkin. Berarti harus ke selatan. Nah kebetulan selatan tuh orang ngapain ke selatan ya. Nah dan harga ke selatan itu wilayah ini masih agak murah, tanahnya agak murah. Tetapi ini akan ramai. Nah alhamdulillah setelah JNE ada di sini itu udah ramai karena kan karyawan jadi banyak nih. Jadi karyawan banyak, saya berpikir kalau di sini didirikan gedung kemudian di sini sepi mesti akan ramai karena karyawan kan banyak, ratusan orang, otomatis mesti banyak jualan. Ada banyak jualan, orang bikin toko kelontong, ada macam-macam dan sebagainya. Akhirnya ramai karena di situ kayak orang itu kan kalau ibarat gula semutnya jadi orang berada kan banyak gitu loh. Ada gula ada semut, semuanya akan rubung. Nah kalau kita kasih itu gulanya di sini, semutnya sudah banyak, otomatis kan dia nanti kalau ada gula lagi mesti ke sini. Jadi kalau 100 orang itu kan kalau jajan misalnya jajan itu mesti lingkungan akan hidup. Di mana komunitas itu ada di situ banyak, jualan mesti hidup. Ya. Ini prinsip Sukron. Ya, di mana di situ ada keramaian, pasti di situ bisa untuk jualan. Jualannya apa? Whatever. Betul kan? Iya. Oke. Iya. Pak, karyawannya ada yang masih kuliah nggak? Ada yang masih kuliah sih. Ada perlakuan khusus? Iya. Kan biasanya kalau kuliah ada yang malam sih biasanya. Oh, kuliahnya malam. Malam biasanya. Kalau siang kan dia mesti kerja. Biasanya ngambil yang malam. Nggak kebanyakan izin Pak. Enggak kan sudah ada aturan. Oh gitu. Aturannya ada. Kalau kuliah kan harus malam, siang nggak boleh. Oh. Ya, maka dia ngambil yang biasanya yang malam, kuliah malam itu. Ini karyawan sampai jam berapa kalau kerja? 8 jam aja sih. 8 jam. Maksudnya sampai malam sampai jam berapa? 24 jam. Oh. Tapi kan ada shift. Kan ada shift. Oh. Ada shift jam 8 sampai nanti jam 4. Jam 4 nanti sampai pokoknya dihitungannya 8 jam sampai pagi. Yang di apa istilahnya? Produknya apa saja yang JNE itu? Oh iya, kalau produk itu JNE ini banyak sekali. Ada yang produk ekspres, ada produk internasional ekspres, ada kargo, ada truk. Jadi lebih ke bisnis solution transport sih kalau JNE ini. Jadi kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh orang, semua kalau transportasi tetap ada sih, mau butuh apa aja gitu. Pak Masudi, ada perubahan nggak pada saat pandemi sama sebelum pandemi dan sekarang? Ya, uniknya bisnis ini sebenarnya bertolak belakang. Ini elek banget apa banggai? Enggak. Jadi kalau ini sebenarnya kenapa guyu itu agak lucu. Lucu nih, saya guyu dulu itu
di saat ya ini Allah sudah ngatur sesuatu, itu sudah diatur sama Allah ya. Ya ini saya bicara realistis yang terjadi di dunia pandemi dan sebelum pandemi dan after pandemi. Jadi sebelum pandemi itu secara bisnis JNE atau mungkin ekspedisi ini tetap trennya grow-nya bagus gitu ya. Nah, awal pandemi itu justru tambah bagus. Wow. Ini yang mau kita denger nih. Kenapa? Sakjane kan ada yang ngobrol intine kuwi lho. Itu yang kadang-kadang nikmat manakah yang kamu dustakan kadang-kadang ya. Iya ta. Liyane do ngresula. Nah, Mak Marsudi keplok-keplok. bukan gembira di atas penderitaan ya enggak. Tetapi itu ada sesuatu hikmah yang ada sesuatu, Allah berikan sesuatu tuh mesti ada hikmah di balik itu apa gitu ya. Ada yang mungkin saatnya ada yang dirugikan, mungkin ada yang diuntungkan, itu pasti gitu ya. Nah, di saat itu bisnis ekspedisi itu kan kenapa jadi malah bagus, karena memang diperlukan di saat orang tidak berani. Nah itulah, jadi kalau prinsipnya di saat orang nggak berani dan ada pemberani, itulah yang namanya kesuksesan. Iki intinya omsetnya naik. Oh ya, lah kan di saat ini di saat orang pandemi mesti wongnya do wedi. Iya. Atau langsung di rumah nggak berani, saking wedine metu mungkin ning apane wedi, nek wedi nek ketularan. Padahal jane malah ra apa-apa. Wong belum banyak kok itu. Iya, tak awal jane malah ra wedi murah akeh. Lah itu mindsetnya sudah ke mindset sebenarnya. Ini properti kan? Lah iya, properti mindsetnya. Nang apa yang terjadi waktu itu sebenarnya wanine kepepet janjane. Kepepet apa? Karena tuntutan masyarakat harus nganter barang kan kepepet dadine. Dan diperbolehkan oleh pemerintah jasa pengiriman dan kesehatan itu buka. Beroperasi dan itu harus buka. Lah nek sing ngarep ngirim masker karo hand sanitizer terus sapa sing ngarep obat-obat sing ngirim sapa? Nek ora ana sekurire njuk sapa sing ngarep ngirim ke? Ayo bayangke wong butuh herbal misalnya di daerah sana. Pengen apa jenenge kae APD. Lah nek dikirim yo piye? Obat ora dikirim yo piye? Ya bayangken gitu. Jadinya gasken. Terus wong do pengen online kabeh. Onone mung jasa pengiriman. Arep ngirim dhewe yo wedi. Ya ora iso arep ngirim apa. Iya to. Wong arep ngirim dhewe tanggane wedi tetepan. Totok-totok wis wedi ketularan gitu. Lah nek kaya dhewe kurir ngene iki, totok-totok. Ya kuwi kan padha wae rezeki. Apa ya? Pasukan berani mati asline. Iya kan? Lah berani menaruhkan diri kita sendiri untuk mati lho misalnya kena. Ya itu kan luar biasa. Maksudnya dari segi kurir-kurir itu luar biasa tenan. Kuwi aku bayangke aku dadi kurir iki. Aku nek dadi kurir terus piye? Lho iya wong aku ya tetep mlebu sakjane. Loh aku ya tetap lebu ngawal mereka itu karena perlu support dan mereka itu. Ini pimpinan yang baik itu kayak gitu udah diculke anak buah kon kerja bose nang omah. Ya ora ngono. Enggak ya? Enggak. Lah iku kudu ngawal perlu support mereka. Di saat kurang ketakutan kan harus support. Enggak usah takut. Allah itu Maha Kuasa. Merinding lah. Gitu. Merinding. Allah itu Maha Kuasa. Karena apa? Enggak usah takut, itu sudah diatur kok. Gitu. Artinya sudah diatur itu kita itu kerjanya ibadah. Ya toh. Kalau orang memberikan sesuatu pada orang lain itu berarti kan kita menolong mereka. Ibadah aja, berarti kan kita nolong walaupun itu ngirim bayar. Tapi nak orang dikirim nak ya bingung. Mbok duit oke, bayangkan. Orang punya banyak uang waktu itu tapi orang wani nganter barang. Ya enggak ada artinya toh. Iya toh, duit oke, duit oke. Tapi orang sing dikon ra gelem. Ha coba loti. Ayo sapa? Piye coba? Ayo piye? Lho wedi mati kok. Gimana?
Itu yang menjadi supportnya itu. Pokoknya kalau ya namanya anak-anak kadang ya ada yang keluar, saking wedi dia ada. Tapi prokes waktu itu kurir-kurir tetap ketat. Jelas, kalau tetap itu udah diwanti-wanti, itu sudah dibekali di sana itu pokoknya masker, pokoknya itu kuat. Jadi kalau itu kalau di si prokes sih udah nggak ada masalah. Kalau boleh tahu, tapi boleh tidak menjawab. Kenaikannya bisa berapa persen pada waktu pandemi? Pandemi itu ya di atas 40%. Pandemi itu. Awal pandemi malahan. Nah itu karena kebutuhan tadi, banyak orang ya sama sih, artinya orang jadi potensi orang tidak buat masker jadi masker. Wong tukang jahit mana jahit baju orang sing jahit lah jahit copo, jahit masker loh. Terus masker oke permintaan dikirim. Ngirim lah itu ya. Itu luar biasa jadi. Makanya dibalik sesuatu yang terjadi itu mesti ada hikmah itu. Hikmahnya kalau saya sih cuman yo nganterin barangnya DE yo omset mesti naik atau yo itu imbas gitu loh. Imbas aja kan. Pak Marsudi, pengiriman terdekat berapa kilo? Maksudnya piye? Dari ada orang yang ngirim. Yang paling dekat, ini yang saya tanyakan bukan yang jauh malah, tapi yang dekat. Paling dekat itu ngirim berapa kilometer? Oh, maksudnya yang kan ada tipe pengiriman nih. Tipe pengiriman intracity, intracity itu dalam kota. Ada intercity, itu antar kota, misalnya yang khusus kayak Semarang, Solo. Nah, itu yang satu antara antar kota, antar itu antar provinsi gitu ya. Itu gampangannya ya, gampang biar terjemahkan gampang. Itu ya bisa ke Medan, Palembang dan sebagainya, antar pulau. Yang maksudnya yang dalam kota, itu yang paling dekat berapa kilometer? Kalau paling dekat itu ya kalau saya sih tidak ada dekat jauh sih. Bukan maksudnya yang pada ngirim itu loh, yang pengalaman yang terjadi. Yang paling dekat berapa kilo? Yang paling dekat ya 2 kilo lah. 2 kilo? 2 kilo. Nah pertanyaannya gini, saya mau nanya, kenapa orang 2 kilometer tidak dilewat ke kurir? Ya biasanya kan orang itu ada beberapa tipe orang yang pengen mengirimkan sesuatu, ada beda-beda. Jadi memang orang itu pengen surprise ya ada, walaupun dekat. Itu metode macam-macam sekarang gitu ya. Aku pengen surprise lah, tak kirim lewat JNE benda kenangan. Nah setelah dibuka setelah surprise ada, makanya itu pertanyaannya yang paling dekat. Nah itu salah satunya. Ya kalau untuk bisnis nggak beda. Ya, itu jadi, tapi intensitasnya tidak tinggi. Enggak begitu tinggi karena hanya mungkin momen-momen gitu ya, momen tertentu. Karena begini, dulu waktu kuliah karena sak kampus dikirim ke lewat karena orang maninya kirim ke lewat kono. Padahal sak kampus dikirim ke yo ning kampus kono. Kender. Tapi masalah tidak tersampaikan dengan tangan. Jadi Pak Marsudi ini mengambil porsi orang-orang yang seperti itu karena tidak bisa menyampaikan secara langsung. Oke, Pak Marsudi. Nah, kemudian setelah itu peningkatan yang signifikan jelek begitu di Jogja itu terjadi tahun kapan? Kalau yang paling tinggi ya di pandemi itu malah. Pada saat pandemi. Sebelumnya biasa. Progres biasa. Tapi yang paling tinggi justru pada saat pandemi. Kalau biasanya cuma hampir 25-30 ya. 30-25 itu grow-nya ya setiap tahun. Grow setiap tahun. Setiap pandemi itu hampir 40 memang, 40%. Luar biasa karena permintaan naik itu. Naik drastis. Yang dikirimkan apa rata-rata? Bisa dilihat. Masker. Oh, masker. Kemudian kayak herbal itu banyak. Kemudian APD itu juga banyak. Yang rata itu herbal, APD, masker. Itu paling banyak. Pak Wak, apa perbedaannya sebelum ada e-commerce itu dan sesudahnya? Apa bedanya? Dulu maklum saya ada kurir besar itu kan sempat mau tutup. Tapi begitu ada e-commerce, menjamur itu kan dia mulai hidup lagi 24 jam lagi. Nah, kalau dari JNE Jogja ini sendiri bagaimana? Kapan? Ya, jadi kalau perkembangan bisnis ya, bisnis itu kita jadi modelnya pra e-commerce, kemudian e-commerce dan pasca. Itu memang momen penting ya? Iya. Jadi
Waktu tumbuh ini mungkin bisnis hampir sama kali ya, hampir sama bisnis. Jadi kalau sebelum tumbuhnya e-commerce itu mungkin orang belanja itu masih pakai manual, bisa cuma telepon gitu ya. Dan perkembangan media sosial itu orang belanja kan ada beberapa historical. Artinya kalau kita itu harus jeli di bisnis. Ya, kalau kita kan sudah WA berkembang gitu ya. Berarti kan WA ini bisa untuk bisnis. FB berkembang, FB bisa untuk bisnis. Kan orang bisa transaksi pakai FB juga bisa. Nah, kemudian ada IG masuk. Jadi kan itu potensi orang jeli berbisnis ya. Nah, kalau saya mengamati dari proses transportasinya. Orang mengirim lewat pakai apa sih gitu. Kita belum bicara masalah marketplace, e-commerce marketplace ya. Makanya itu media yang sebelum itu kan menggunakan itu medianya. Media WA, kemudian media Facebook ya, kemudian IG gitu ya. Jadi itu marketing masih sudah digital tapi masih konvensional. Gini maksudnya. Jadi mereka hanya sebagai media, belum untuk tools jualan. Kalau Topet kan sudah bisa transaksi di situ. Yeah. Tapi kalau waktu itu kan belum bisa untuk transaksi, hanya untuk publish. Itu kalau media itu sebenarnya sudah bisa untuk promo, untuk jualan, ya untuk jualan. Nah, jualan kan ada beberapa waktu itu ada FB dan sebagainya, itu bisa untuk jualan, WA juga bisa untuk jualan. Ya, jadi kita berbicara marketplace ya. Marketplace itu kan setelah kesini. Nah, itu pun sebenarnya semua media sudah mulai tumbuh bisnisnya. Nah, J ini tahu dari sudah digital, jadi memberikan inovasi, memberikan digital tracking dan sebagainya itu. Tapi mereka ada juga seperti yang belum bicara tracking. Nah, J ini sudah inovasi, memberikan tracking, walaupun potensi belum tahu ya. Mungkin visionernya bahwa ini kemudahan untuk customer. Dijelaskan Pak, jadi trackingnya itu gimana? Ya, kalau dari awal itu kan trackingnya dari orang ngirim barang sudah bisa ke track. Ya, historinya di mana sih gitu, step-stepnya sampai di mana kah gitu. Trackingnya kan ada sistem di MyJ ini, di download di Play Store ada, nanti kelihatan nomor kirimannya itu sudah sampai di mana, udah lengkap. Nah, itu kan sebenarnya memberikan pelayanan yang baik kepada mereka sebelum adanya marketplace gitu ya. Nah, setelah itu media sosial berarti marketplace berkembang banyak. Nah, marketplace perlu teknologi. Marketplace sebagai platform untuk jualan. Ya, jualan gini mall ya, ini mall ya marketplace. Ya, atau bisa juga buat website. Nah, kan ada jualan kan itu namanya ada bisnis brand owner itu ya. Aku duwe brand jualan yang website, yang Instagram, yang TikTok sekarang ini kan. Nah, kalau yang marketplace itu ada beberapa marketplace tadi ya, marketplace ini dan sebagainya. Itu kan ada banyak yang nggak usah aku sebutkan misalnya. Itu untuk jualannya ya di situ. Ya, ada jadi ya kalau teman-teman ya kalau mau jualan ya harus jeli jualannya seperti apa gitu ya. Maksudnya jualan bisa ke marketplace, jualan ke brand ownernya ya pakai WA, pakai Instagram, pakai berbagai macam cara sih kalau mau jualan itu bisa sekarang. Dan itu kan tidak harus buka toko. Ya. Di rumah aja bisa nak niat Arab jualan. Pak Marsudi, ini kan sekarang mulai banyak yang gempur nih. Kufrin mulai tumbuh di mana-mana. Bagaimana Pak Marsudi mempertahankan brand JNE Jogja agar tetap di hati masyarakat? Ya, kalau brand itu sebenarnya kita kembali ke kualitas layanan saja. Ya, kalau masyarakat itu percaya dengan layanan yang mereka sudah kan ada tipe customer itu ada tipe organik dan non organik ya. Non organik tadi yang
bicara misalnya aku shop bisnis ya, jenis jualan pakai ini seret gitu. Kalau organik itu yang masih loyal. Nah, itu kan alhamdulillah kita masih ada 50% yang customer loyal. Loyal itu nah orang ini ra gelem gitu ya. Ini kayak aku. Nah, pokoknya ya karena kita mengutamakan kualitas layanan ya, dan dari sisi teknologi juga gampang atau mudah gitu ya. Kalau dari sisi misalnya ada komplain pun nggak berbelit-belit, ya lebih mudah saja. Nah, rusak asuransi ganti 100%. Ya, nah jadi kan mudah ya, mudah. Harga ya nggak begitu mahal-mahal amat ya, terjangkau karena fleksibel. Orang berkata larang ya. Nah, pelayanannya jelek ya apa artinya mahal. Ya, kalau misalnya kita mau murah tapi pelayanannya orang banyak komplain ya nggak mau juga. Jadi kalau kualitas itu kan ada harganya juga gitu ya. Nah, jadi cost operasionalnya tinggi, lebih bagus, ya pelayanannya ya bagus harusnya, dan itu orang puas itu. Nah, itu yang loyal tadi ya sudah pernah sering merasakan bahwa pelayanan itu nomor satu buat CNE. Jadi itu sebenarnya di bidang apapun pelayan itu prima, harus nomor satu, harus didahulukan, baru produk ya. Karena kalau enggak pasti do melayu ke tempat lain. Iya betul. Saya boleh enggak kita cerita tentang dulu waktu kuliah? Oh boleh. Pada saat skripsi. Oh iya, skripsi ya. Oh iya. Itu angel ya. Oh gue ini salah ya. Tapi enggak gini. Yeah. Saya mau cerita gini. Ini loh mahasiswa yang dulu pendadarannya 2 kali, tapi saya jadi koyo ini. Boleh dong? Soalnya rap pinter ya nak biasa asline. Maksudnya itu orang pinter tapi saya jadi hebat. Nah, berarti saya ngerap pinter sapa kuwi? Kalau Prof Sunyanto itu nggih men kan nilainya kan cuma 0,6 ya. Ditompol ngelamar yang di ditolak. Tapi saya jadi profesor. Berarti nggih men sing goblok sapa? Oke, boleh cerita itu? Iya, boleh. Luar biasa. Dia mau loh. Iya. Nah, kalau waktu itu sebenarnya kita tuh cuman saya tuh punya semangat kegagalan itu tidak seterusnya akan gagal. Ya, jadi mesti ada keberhasilan. Nah, waktu itu memang karena saya sambil kerja kan saya nggak fokus nyambi ya, target kerja dan saya harus kuliah gitu. Kemudian pendadaran gitu ya. Waktu saya pendadaran gagal, saya nggak sedih juga karena saya juga merasa kegagalan itu ya memang saya belum fokus ya. Jadi bukannya gagal itu kita sudah matematik gagal, belum tentu juga. Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pendadaran itu bisa berhasil gitu. Tetapi kalau gagal ya sudah diulangi aja, nggak ada masalah kok. Kalau mau gagal terus stres tuh, yo nggak menyelesaikan masalah, yo diulangi wae gitu kan, sederhana saja. Kalau gagalan yo, alhamdulillah setelah diulangi yo berhasil kan, cuma itu. Dan saya masih ingat betul, saya nunggoni teman-teman, nunggoni begitu dia keluar dari Bang, orang lulus. Tapi enggak apa-apa. Wes lah, aku mau mikir, aku tak demuan sih. Habis itu besok diperbaiki, ya lulus. Iya. Dan satu hal, komputernya perusahaan yang bawa saya gitu. Masih inget ya? Masih inget enggak itu? Kali aku. Orang perusahaannya, komputernya perusahaan itu Pentium 4. Oh, saya pakai monitor gede. Si komputer gede. Enggak aku. Bang, urus sononya wes. Tak sampai akhirnya skripsi saya yang gunanya itu. Karena aku ndek komputer sing HP meneh. Oh, itu memang masa sedih aja nih ya. Masa sedih aja. Nah, ingat itu saya sedih juga itu. Yo berapa ya apa ya? Jadi kalau saya sih intinya pertolongan Allah aja sih kalau saya itu kembali ke saya. Itu aja. Jadi karena dan semangat yang penting. Jadi kalau buat teman-teman yang
gagal untuk apapun, maksudnya nggak harus entrepreneur ya, kerja di kantor dan sebagainya, itu yang penting kegagalan itu jangan menjadikan trauma ya, tapi kegagalan itu menjadi pembelajaran aja. Oh berarti kalau gagal berarti saya kurang ini, oh gagal ini berarti saya kurang ini, gitu terus. Jadi jangan berhenti baca buku. Kalau saya biasanya kalau dulu sebelum ada banyak YouTube dan sebagainya itu sering baca buku sih ya. Jadi kalau kendala mungkin kerja kok nggak bagus, saya cari di toko buku biasanya apa sih strateginya gitu. Kalau nggak ikut seminar biasanya kalau saya itu sukanya, wah ini mentok nih, saya nggak punya ide ikut seminar, yang punya sing pasti apa gitu, nanti ada punya sesuatu inspirasi kalau di situ. Kalau nggak beli buku saya kira cocok apa, baca buku, saya sering ya buku. Nah itu wah ya berarti ada inspirasinya, ya sudah inspirasi, kemudian digadok ke pekerjaan, kemudian digadok ke agama, oh cocok lakukan, udah itu aja. Tapi belum baca buku saya. Oh iya. Jadi nanti saya tak wacane ini. Jadi nanti saya akan kirimkan khusus untuk Pak Marsudi iya, lewat siap. JNE. Oh iya siap. Pak Marsudi dulu kan pernah akhirnya ditugaskan juga di Solo. Tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun 2007 apa ya? Iya, 26 27. Nggak lama kan? Memang sebenarnya nggak lama. Nggak lama. Ingat nggak tahun itu? Lama. Itu cuman proyek apa ya? Oh proyek. Proyek kita dulu itu. Tapi project. Yang di Solo ternyata yang mimpin sekarang juga dari JNE Jogja. Dari JNE, oh iya dari JNE Jogja. Oke. Ya. Tapi sekarang sudah ganti sih. Oh sudah ganti. Sudah ganti yang naik jabatan yang dulu. Sekarang udah digantiin ya staf dari Solo juga. Oh staf dari Solo. Oke. Pak Marsudi, dalam hidup menurut jenengan apa sih yang menyebabkan jenengan terus menuai sukses? Apa? Kuncinya apa? Kuncinya sederhana toh. Ya, kuncinya itu ya bekerja itu kalau moto saya itu bekerja ikhlas aja sih. Sesuatu yang dikerjakan itu apapun yang terjadi harus disyukuri. Gitu. Kalau dan jangan lupa kalau yang beragama Muslim ya jangan lupakan ya sholat malam, yaitu kalau saya sih begitu ya, sholat malam, kemudian ngaji walaupun sebentar. Kemudian kalau itu dalam spiritual agama ya, kalau yang dijalani saya itu begitu. Dan kalau kerja itu jangan selalu mengharapkan hasil, tapi bekerjalah terus, nanti insya Allah kalau bekerja itu dengan baik, doa dengan baik, Allah yang akan menentukan gitu. Jadi jangan hasil dulu. Kalau di perusahaan target itu ada, target itu hanya untuk memotivasi kita bikin strategi nih. Target itu, jadi mau target ya, target kita punya perusahaan, oh targetmu sebulan 100 miliar gitu ya misalnya, itu sebenarnya hanya untuk ngunci bekerja secara duniawi. Jadi duniawi itu, oh kalau 100 miliar berarti kita plan manajemennya apa gitu ya, itu kan plan manajemen dunia pisan. Nah dari spiritualnya plannya apa? Nah 100 miliar kan yo gede, berarti doanya ya kudu doa sing rada rekoso gitu. Maksudnya dari sisi kita ya aja malas-malasan, wong arek golek sing gede kok malas-malesan. Ya ta ya harus diimbangi, dungane ya rada akeh gitu. Salate dimempengke kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi duniawi kan plannya ya harus kuat. Plan apa yang kira-kira bisa mencapai 100 miliar misalnya. Ya memang dikuati strateginya dalam dunianya. Jadi imbang. Dari sisi doanya ya kuat. Ini saya ajarkan kepada teman-teman kita yang di sini. Nah, kowe harap nggawe sesuatu sing kamu di luar kemampuan kamu, misalnya ya kamu harus upgrade nih spiritual, ya mau gur 5 waktu tok ya ditambahi salate bengi, ya kudu di upgrade lah. Nek mung 5 waktu tok ya tujuannya melebihi ekspektasi ya ora iso mlebu. Iya ta? Yeah. Bro, iya ra? Iya. Lah iya kan, mosok takon rasa takon sing ngerti janjane Iki kan gur ngetes. Gur ngetes. Kayak lho duduk
kae lho. Baru ngetes. Sing kae lho, bukan ngetes. Iya, Kan kita tahu, tapi kan sing kae ora ngerti. Oh, iya, ngerti. Kan perlu diberitahu. Iya, Ini iya. kan tujuannya untuk inspirasi Oh, ben iya, orang-orang iya. teman-teman kita, saudara kita. Iya, iya. Ini loh, wong sukses tapi ana wong desa, tapi bisa kayak gini nah. Iya. Kunci suksesnya apa nak sing ngomong sing Oh, sing iya, ngalami iya, dhewe. iya, Kan iya. mantep gitu Iya, iya. loh. Beto kan guru ceritane wong ya. Iya, gambleh tok. Gambleh. Oke. Gitu Nah, ya. Iya. Pak Marsudi, tempat favorit di mana? Apa iki? Tempat favorit, whatever. Favorit ki biasanya aku nak ngepit terus golek makanan nih. Tempat favorit ya kuwi tok ya. Lah yo di mana? Aduh. Ganti-ganti ya bro, nah aku tempat favorit ini. Iya. Ya tempat makan di mana? Yo macam-macam ganti-ganti soalnya. Ya aku ora ngerti yo. Masalahnya tempat itu yang favorit eneng kono itu nyaman, seneng. Waduh. Kabeh ki nyaman ya. Makanan favoritnya apa? Makan berarti ya vegetarian. Oh, kalau saya sih makan favorit sementara ini Sementara ini. yang sering dimakan itu ya sate. Kalau vegetarian ya itu saya sate tapi dari bukan beli apa ya, beli yang bisa diolah, itu olahan vegetarian itu loh. Sate apa? Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Ya sendiri, tapi ininya beli sudah jadi, tinggal masakin itu kalau favorit vegetarian ya. Tapi kalau yang biasa ya biasanya paling nomor satu enggak enak juga sih, nasi padang ya. Nasi padang. Karena ono ganjane. Ya, orang ngerti tapi enak. Tapi soalnya harusnya padang nggak milih, Pak ini sing kuah telur tok apa gitu tok kan. Kuwi resikone. Ya to ora entuk kuah liya, kuah telur tok. Karo daun-daunan, karo bergedel, tahu tempe tok. Ah kuwi untungnya semangan tempe telur, nak ora ger karo kuah tok aku. Iya to. Tapi ini enak. Itu kadang makanan sih cepat saji cepat, karena saya tuh orangnya nggak bisa menunggu lama. Jadi nak makan itu kadang-kala ya semangat terus 10 menit 15 menit langsung, nggak bisa terus, nggak kecuali ada tamu apa ngobrol gitu ya yang kafe misalnya, ya itu memang karena ada komunitas yang harus ngobrol agak lama gitu. Kita itu pernah ketemu di bandara, pernah ketemu di gudeg apa jenenge neng Lor UGM. Itu Ahmad. juga. Oh, Pak Ahmad, gudeg Ahmad. Aku isih cerdas, isih kelingan dulu. Arep usia gitu bisa kelingan. Tapi ketemunya kita kan nggak cerdas. Orang ngerti toh? Nggak ngerti sih. Atas izin Allah berarti kan. Orang ngerti. Dipertemukan karena kita udah lama nggak ketemu, dipertemukan di tempat-tempat atau di yang mungkin insidental gitu kan. Oke. Ya, ya. Terus Pak apa istilahnya ya? Apa yang masih dipingini? Obsesinya apa yang masih belum tersampai? Obsesi saya. Obsesi untuk mengembangkan pondok pesantren belum selesai. Sama aku. Ya ora apa-apa. Itu masih saya bikin masjid kan, ada pondok tahfiz ya, itu sebenarnya lahannya masih kurang sih itu. Karena masih di masjid mereka sakit juga. Nah itu insya Allah kalau nanti saya rezeki ini ya dikembangkan gitu. Itu sih kalau yang penting sih kalau saya itu sih utamanya. Kenapa kok yang dipingini itu? Ya itu nggak tahu juga, tapi inspirasinya ke situ, inspirasinya. Kalau saya inspirasinya ke situ karena mereka juga masih kepikiran masih di masjid sekarang ininya belajarnya, ngapalnya itu. Ini dari sisi pribadi ya. Kalau perusahaan ya gede lah, banyak yang dipikirkan. Tapi kalau di sisi kita bicara sisi pribadi saya, masih ada PR saya yang belum saya selesaikan. Kalau dari sisi perusahaan, bagaimana agar menjaga agar perusahaan tetap orang non sewu, kalau misalnya dhisik tuku pit motor ki yo merek kuwi, nek tuku ini kuwi. Nah, biar kurang DNE itu gimana? Iya.
banyak yang dilakukan sih JNE ini. Termasuk ini ya, humasnya nyari konten gitu ya? Ya konten, ya kita harus upgrade beberapa potensi yang bisa menaikkan traffic atau branding yang masih bisa orang tidak ketinggalan dengan JNE. Yang pertama tadi biasanya kita kan menggandeng beberapa teman-teman komunitas ya UMKM sebenarnya itu kan sebenarnya kan untuk mereka itu kan membantu mengupgrade bisnisnya dia yang offline menjadi online. Nah itu difasilitasi oleh JNE biasanya. Aku mau gelem kuwi. Iya, biasanya. Jadi ya kayak kita support deh. Nah, itu. Kita support. Jadi, nah ini kan kita punya program itu juga. Jadi misalnya saya ditimbali ke dinas UMKM, saya suruh ngasih pengarahan, itu kita lakukan juga. Saya ditimbali. Nah kalau di Jogja ini lagi pendekatan juga teman-teman UMKM kita upgrade ke digitalisasi. Nah jadi kalau mau gerak nanti sama kita boleh. Jadi apa yang mau ya? Wah, itu. Berarti pilihmu apa mau telepon aku? Piye? Walaupun aku terlambat yo. Tamu ini yang mendadak. Jadi aku mau ke meeting Mas jam 1:30 dadakan meeting iki. Dadi iki janji karo iki jam 12. Saya ada tamu tadi Prambanan dadak ada tamu terus kan kene 1:30 wis di WA. Pak ini nanti ada meeting 1:30. Kepiye? Ya ora aku sing ngomong, wah saya masih ada tamu. Tamune ganti ini soalnya. Ning ora dosa. Ya ana tamu tenan. Iya toh? Tamu offline karo tamu online. Iya toh, yang tadi offline. Jadi tadi kan janji ini jam 12 jadinya aku tapi tiba-tiba Pak, Prambanan ini ada. Ya wis lah aku mangkat. Tapi tak pikir-pikir nak jam 10 mangkat paling jam 12 selesai. Tekan aku. Yang biasa tuh nak ngobrol ngono kan kadang-kadang aku harap ngomong, Pak ini saya ada janji ini ya rasa perkewo toh. Kalau orang Jawa ki nak beda ya. Kalau orang Jawa ki mohon maaf ya Pak, ini saya ada janji lagi kok sibuk banget ngono lho iso wedi ya iki. Padahal di sana sibuk tenan asline ya ora penak. Ngomong ini ada janji dengan Pak Bambang misalnya. Bambang apa luwih apik mana itu kan ada rapi nah ya bisa dibandingin toh masih wani nolak gitu jadi karena ini kawan lama teman lama yo tak prioritas Mas ya soalnya yo wis ya tadi ya ada historis yang tidak pernah terlupakan lho ya toh ya masa skripsi ora lulus mau jadi ya coba ngomong lho Mbak ora tau ngomong itu historinya itu nggak pernah terlupakan Janjane 2 kali pendadaran nggak lulus 1 kali nggak lulus 2 kali sukses itu bener tapi kok judulnya ini mahasiswa ini nggak lulus tapi sekarang jadi big boss ngono judulnya itu kok isin banget orang lulus sih Jane loh tapi ada saya yang masih lulus yuk pendadaran iya maksudnya gini oh iya sidang ora lulus aku lulus loh kemarin saya bikin judul gini setelah dapat SP3 mahasiswa ini sekarang jadi punya restoran besar gitu. No, iya. Orang kan akan jadi seneng ngeliat apa tuh Cak Jani gitu loh. Sehingga ceritanya itu menginspirasi. Oh, Jawa gagal. Intinya kan itu sebenarnya. Ini berapa ini nak memang pendadaran ki nak wis pertama kali gagal ki rodok drop. Nah, kalau yang lain mungkin ya itu saya juga kadang waktu itu rodok drop sithik. Ya ora kan drop sithik. Aku wis wonge kan enggak begitu misalnya ada masalah lagi ora tahu tak pikir banget. Saya itu orangnya begitu tipikalnya. Ya biasa saja, nanti diperbaiki selesai. Jadi tenang gitu loh. Mbok ono gempa aku tenang kowe. Dongo apa lho? Saking tenange. Saking tenange mudun. Apa gempa wis rasa wedi ya. Jadi atine yo wedi. Kan enggak mungkin seorang pemimpin itu ngompor-ngompor anak buah dadi wedi. Wah, panik kan. Oh, ning bisa mengendalikan. Ora apa-apa santai wae. Jane yo rada wedi asline. Ini kan bisa mengendalikan. Nah, kayak aku pendadaran itu wis diuji ya. Rasa wedi gitu. Rasa wedi. Jane aku yo ora pati siap banget. Lah yo ora tau pendadaran yo ora siap ya. Lah waktu itu wah gagal yo ora apa-apa ibaratnya. Aku santai aja. Nah, itu kan jadi yo gagal tenan asline gagal karena ya. Tapi enggak apa-apa. Itu adalah titik balik di mana panjenengan mungkin sekarang bisa seperti ini bisa jadi karena gagal itu ya. Ya, mungkin orang gagal waktu itu bisa jadi mungkin sekarang nggak seperti itu atau mungkin hari ini kita nggak ketemu bisa jadi subhanallah kan. Oke terakhir aku mau takon apa ya gini
Harapannya apa? Apa nopo ki? Harapan ke depan. Sopo? Seorang Marsudi. Oh, terlalu tinggi. Ini biasa wae. Lah kok ya biasa ya wis ya. Biasa aku ora tau keren-kerenan ya ngobrol biasa. Slow but sure. Opo ki? Ora terjemahan. Lah slow tercapai pomon naik kenceng justru kenceng malah tercapai. Ini slow malah tercapai lho iki keren. Itu motone wong Jawa iku ngono. Ya ta. Pelan-pelan lan. Oh. Iya. Nak cepet-cepet ora kena-kena kaya rezeki itu dua ora kena. Ya tapi ora doyak we teko sokan. Gini, saya mau tanya gini, Pak Marsudi. Termasuk yang tadi pemberdayaan UMKM tadi. Itu kan kita udah sepakat, kita mau bareng. Nah, yang kedua, ada beberapa teman UMKM tuh punya produk dan payune gitu. Tapi kemudian kalau untuk menuju ke JNE itu mesti kan perlu waktu. Kemudian ternyata JNE untuk mengirimnya itu juga ada jam-jamnya. Nah, solusinya apa? Maksudnya jam apa wi? Dari sini kan untuk ngirimnya ke ekspedisi selanjutnya misalnya pesawat, apa kan tidak simultan terus, tapi kan mesti ada jam-jamnya. Padahal dari pihak produsen, misalnya katakanlah batik, misalnya atau herbal lah, itu kan payune kan sporadis kapan wae gitu loh. Nah kalau ini harus ngepas ke jam itu untuk menuju ke sini, oke ini payu meneh. Solusinya apa kayak gitu? Kalau modelnya kita itu kan kalau harian orang mau ngirim kan ada kalau di JNE itu ada namanya cut off time ya. Cut off time itu barang yang dikirim itu ada jam. Itu maksudnya bukan jam-jaman, cuman iki sing sak kirim sebelum jam 2 siang itu kudu sesuk teko sesuk. Nah, itu kalau jam 2 siang tujuan Jakarta misalnya. Karena kaitannya dengan pesawat misalnya kalau yang luar, kalau sekarang kan kita kalau pesawat kan volumenya nggak begitu banyak, kayak pakai truk sendiri, jadi lebih fleksibel sampai jam 2 malam gitu ya kalau di Jogja. Nah itu kan kalau daerah Solo dan sebagainya berbeda-beda jamnya. Nah kalau misalnya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kenapa lama? Karena pesawatnya itu kan berbeda-beda. Misalnya kita kan kalau yang direct itu kan sekarang agak susah ya, direct pesawat yang langsung ke Sumatera, Medan, ke dulu kan agak banyak sebelum pandemi itu. Setelah pandemi itu kan banyak dikurangi tuh pesawat-pesawat itu. Nah, akhirnya itu harus transit Jakarta dulu yang banyak pesawat direct. Nah, kalau pesawat direct berarti kan kita COT-nya tadi itu kalau mau keluar Jawa 2 hari itu harus jam 2 karena pengirimannya itu kalau jam 2 jam 2 dari sini pakai truk besok pagi, ataupun kalau dari pesawat itu kan besok baru diberangkatkan ke destinasinya besok pagi sampai di sana juga hari yang sama. Nah hari yang sama itu baru diantar bisa 1 sampai 2 hari misalnya ke Palembang, ke Medan, ke Balikpapan dan sebagainya. Itu karena jamnya ini kita menyesuaikan jam yang ada di rute penerbangan. Itu sebenarnya kenapa harus ada COT tadi jam 2, jam misalnya ada jam 10 malam, dan ini ngikuti rute penerbangan sebenarnya. Kalau seandainya yang teman-teman itu UMKM itu dia ini menyediakan nggak gudang gitu? Oh, nggak ada masalah, bisa. Kita kan ada gudang fulfillment. Fulfillment itu bagi UMKM yang tidak bisa teknologi, itu kita bisa sediakan sistemnya, stok barangnya nanti kalau laku 10 masih berapa, itu ada dashboard. Dashboard itu ada secara program gitu ya. Apa ya model dashboard. Jadi di situ kalau kita buka dashboard itu, situ ada stok barangnya berapa, ini laku berapa, yang ini berapa. Itu namanya dashboard kalau di JNE, tapi nggak tahu kalau istilahnya ya. Udah pakai itu aja. Nah ya itu ada bisa. Nah itu bisa UMKM kalau misalnya bisa perlu itu sudah ada. Jadi maksudnya ketika mereka itu mungkin rumahnya jauh dari sini, itu misalnya payu, wes langsung tolong JNE ini saya
dikirimkan ke alamat sini. Betul. Pengirimnya sudah ditulis, sudah di packing, jadi tinggal kirim aja gitu ya. Luar biasa, itu closingnya luar biasa. Service luar biasa dari JNE, teman-teman. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, bagi teman-teman tadi yang ngobrolnya kita sudah lumayan agak lama ya. Pesan saya pokoknya prinsipnya adalah kerja keras, jangan putus asa, terus bersemangat, dan jangan lupa doa pada Yang Kuasa Allah SWT. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.